tujuan pembelajaran apa yang nanti akan Dwi sampaikan? Oke, jadi tadi tujuan belajarnya ada satu, namun ada subnya yang indikator pencapaiannya. Iya bagus. Ini tujuan sudah ada. Kemudian area pengembangan yang mungkin sudah ibu capai nih dalam proses pembelajaran nanti pada itu. Ini area pengembangan yang saya capai pada tiga. Pertama, pengembangan penerapan pendidikan diferensiasi, di mana dalam pembelajaran yakni diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Jadi dua pendekatan diferensiasi yang menunjukkan Pak. Kemudian kedua, pengembangan integrasi keterampilan secara nasional dalam pembelajaran teknik, kesehatan sosial, keterampilan relasi dan pengembangan keputusan yang bertanggung jawab. Ketiga, adalah pengembangan integrasi kebiasaan budaya positif, di mana mengembangkan karakter anak yang positif dalam pembelajaran yang mandiri, kepercayaan dan pengalaman. Jadi sudah tiga area pengembangan yang sudah dicapai nih ya. Kemudian strategi apa nih yang perlu Ibu persiapkan dalam langkah nanti untuk pengembangan area pengembangan yang sudah dicapai? Strategi yang saya persiapkan ada tiga juga Pak, tapi ada beberapa yang berbagi. Yang pertama strategi yang disiapkan berkaitan dengan penerapan pendekatan diferensiasi kegiatan pengembangan ini. Kemudian di sini saya memberikan dua, yaitu diferensi konten dan diferensi sosial. Yang kontennya di mana peserta didik itu diberikan kebebasan dalam memilih sumber dan media belajar untuk menjawab tanya sesuai dengan kemauannya, yaitu berupa paket, artikel, video, menggunakan kelompok yang sudah tersedia di sekolah. Yang kedua, diferensi proses ini saya memberikan waktu yang cukup kepada peserta didik untuk menyelesaikan diskusi kelompok, karena kan ada beberapa di kelompok saya bagi Pak. Kemudian saya juga memilih memberi pembimbing atau membimbing mereka untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dengan cara memberikan pertanyaan kembali sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan jadi di sini untuk peserta didik yang punya kemampuan tinggi dipersilakan untuk melakukan pertanyaan secara otomatis. Dan untuk anak-anak yang peserta didiknya berkemampuan rendah, dilakukan pembinaan atau bimbingan. Jadi sudah kedua, strategi yang dibicarakan berkaitan dengan integrasi keterampilan sosial. Di sini ada tiga. Yang pertama, kesadaran sosial. Nah, di sini peserta didik nanti saya bagi 2-3 orang secara heterogen. Kemudian dalam kegiatan diskusi kelompok peserta didik juga agar mereka kemudian bisa saling menghargai dan mempertimbangkan keberagaman dengan mereka. Kemudian di sini ada juga yang keduanya keterampilan relasi